Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang drama Korea yang lagi hits banget, yaitu A World Married Couple. Jadi aku juga sebenarnya gak terlalu suka Korea, tapi karena diracunin, jadi ya udah deh aku nonton. Lagian kan karena lagi pandemik juga ya udah ada waktu ya udah nonton. Oke, tapi di sini aku bukan mau review filmnya, tapi review apa aja sih yang bisa kita ambil dari film ini. Buat kalian yang gak mau nonton Korea atau anti banget dengan drakor, aku bakal ceritain sinopsisnya sedikit. Jadi di sini tuh ada 3 orang, yaitu keluarga ya, anak, ibu, dan ayah. Nah, ibunya itu adalah seorang dokter yang mencukupi ekonomi keluarganya. Lalu si ayahnya ini selalu berusaha, namun karena gak ada keterbukaan keuangan atau si ibunya terlalu sibuk, akhirnya si ayah ini diketahui kalau dia punya selingkuhan. Dan si selingkuhannya itu hamil, sehingga mereka, ya ayah dan ibu ini, ya si ibu pasti ngerasa kecewa lah ya, karena ngerasa dihianatin pastinya. Dan akhirnya si ibunya itu memilih untuk bercerai. Lalu si cowoknya ini kan jadi duda tuh, akhirnya dia menikah dengan si cewek ini. Nah, cewek selingkuhnya itu muda, cantik, kaya lagi, dan mereka akhirnya hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak. Oke, guys, itu ceritanya. Dan masih banyak lagi sebenarnya konflik-konflik dari si cerita drama ini, sehingga banyak banget orang yang pertama ngehujat si aktris dari si pelakornya itu, komen-komentar di Instagram si pelakornya itu, apalagi netizen Indonesia kita. Yang kedua adalah teman-teman gue banyak yang bilang, oh my god, gue lama-lama gak mau merit deh gitu. Dan banyak banget orang yang berpikiran seperti itu. Well, pertanyaan pertama adalah, apakah ini terjadi di kehidupan nyata? Jawabannya tidak. Oke, mungkin konflik utamanya itu bisa terjadi ya. Jadi ketika pasangan suami istri dan suaminya selingkuh, atau salah satu dari mereka itu selingkuh dan hidup bahagia dengan si pasangan barunya. Tapi banyak bumbu-bumbu dari cerita si drakor ini yang sebenarnya itu mungkin agak berlebihan. Yang pertama adalah ketika mereka sudah hidup bahagia, tidak mungkin mereka bakal balik lagi di kota yang sama dengan mantan istrinya. Terus yang kedua, gak mungkin ada ayah mertua yang mau menantunya ngedepak mantan istrinya, karena itu gambarkan kalau misalnya si cowoknya belum bisa move on dari si mantan istrinya. Jadi ya udah, mending hidup-hidup lo, hidup-hidup gue gitu. Yang ketiga adalah gak mungkin kalau misalnya ada mantan istrinya dengan si mantan suaminya itu bisa tidur bareng kembali dan dilihat sama anak. Dan sebenarnya itulah konflik-konflik yang bikin si film itu rame, guys. Tapi di sini the main of konfliknya adalah perselingkuhan dan pengkhianatan. Oke, well, yang aku mau bahas di sini adalah kenapa sih orang bisa selingkuh. Banyak dari kita yang melabelkan kalau sebenarnya pria lah yang suka berselingkuh, tapi tidak menutup kemungkinan kalau cewek juga suka berselingkuh. Kenapa? Karena banyak banget dong kasusnya. Karena nggak cewek nggak cowok ya sama-sama aja. Kita punya hal-hal yang mendasar kenapa mereka bisa selingkuh. Apa aja itu? Yang pertama adalah rasa ketidakpuasan. Kita tahu semuanya kalau misalnya manusia itu pasti tidak ada rasa puasnya. Bener nggak? Iya, bener banget. Itu udah fitrah dari manusia. Nah, cuman peletakannya ini di sebuah hubungan gitu. Jadi banyak orang yang tidak puas dan akhirnya mereka berselingkuh. Oke, mungkin buat pria kayak misalnya cari cewek yang lebih cantik, lebih smart, lebih kaya. Tapi di sini pun ada juga beberapa cowok yang udah punya nih ceweknya cantik, kayaknya hidup bahagia, terus eksis, terus dia kayak berprestasi, tapi masih aja berselingkuh. Karena apa? Karena mereka tidak puas dengan si cewek ini. Mungkin mereka mencari yang seprofesi. Contohnya, misalnya dia kerjaannya sebagai dokter. Oke, gue cari ceweknya yang jadi dokter aja deh, nggak mau jadi misalnya yang selebgram atau apa. Ini dia keinginan yang tidak dipuaskan oleh pasangannya. Karena kan sebagai manusia kita tidak bisa menjadi sempurna kan, pasti ada kekurangannya. Oke, kalau misalnya cewek, kenapa sih rata-rata cewek bisa selingkuh? Oke, beda dengan pria karena mereka lebih mengutarakan kepuasan penglihatan mereka, tapi kalau cewek itu lebih mengutarakan kepuasan hatinya mereka. Jadi mereka cenderung berselingkuh karena emosionalnya mereka, karena kedekatan emosional di mana mereka lebih merasa nyaman dengan orang lain daripada pasangannya sendiri. Contohnya kata-kata pujian dari selingkuhannya.
dibanding dengan pasangannya yang nggak pernah muji. Nah, cewek kan pasti ngerasa, oh ini nih sering muji aku, sering ada buat aku, cowok gue nggak pernah muji kayak gitu. Si cewek ini akan lebih tersentuh emosionalnya atau hatinya dibanding dengan cowok yang ganteng berduit, karena cewek itu pasti lebih mikirinnya pakai hati ya daripada logika. Dan alasan pria dan wanita yang selingkuh ini ada kata cuma. Loh, tapi kan aku cuman temen doang, aku tuh cuman ngobrol doang, aku tuh cuman chat doang. Dari situlah perselingkuhan dimulai. Hal yang kedua, penyebab dasar perselingkuhan adalah siap dan sadar akan komitmen. Oke, banyak banget kisah kayak pasangan pacaran gitu. Mungkin mereka ngerasa cowoknya selingkuh, kenapa sih kayak gitu? Banyak banget tuh kasus yang putus nyambung gara-gara selingkuh gitu kan. Nah, itu mah wajar gitu, karena mereka belum ada komitmen dan masih merasa oke, gue masih free nih dan gue kayaknya cari yang lebih baik, dan itu masih kayaknya ya udah deh, ya suruh siapa lo pacaran gitu kan. Dan itu sebuah fitrah kalau misalnya lagian belum married ini gitu kan, ya udah gue cari aja yang lain yang lebih baik. Nah, itu jelas ya, kalau pacaran kan orang belum komitmen, yang mau dipertanggungjawabkan. Jadi mereka kayak belum ada komitmen sama keluarganya, belum ada komitmen dengan mereka sendiri, dan mungkin level mereka lagi ada di tahap dimana mereka cari-cari seseorang yang memuaskan diri mereka. Tapi beda lagi dengan pernikahan. Lalu bagaimana dengan pernikahan? Ya, ini dia, dimana pernikahan itu menuntut kita untuk dewasa gitu ya, dan berkaitan dengan iman, dimana kita tuh memilih pasangan kita untuk sehidup semati, dan kita berjanji bukan hanya kepada diri kita dan pasangan, tapi kepada Sang Maha Pencipta. Jadi kan kebayang ya, orang yang selingkuh ketika pernikahan itu sama dengan memperlihatkan kualitas diri mereka gitu, dimana mereka aja nggak takut sama Tuhannya, apalagi sama manusia. Dan menurut aku sih orang-orang yang selingkuh di pernikahan itu mereka show sebenarnya mereka itu seperti apa gitu, kualitas diri mereka itu seperti apa. Well, itu dua hal yang menurut aku adalah dasar dari perselingkuhan. Nah, alasan-alasan yang lain seperti misalnya bosan ya, bosan itu kan ibaratnya kayak kita punya mainan, udah gitu kita mainin itu tiap hari dan akhirnya kita bosan, ngerasa tidak dipuaskan lagi. Kan itu balik lagi ke dasar yang pertama, yaitu tidak merasa puas dengan yang kita punya. Alasan yang kedua adalah ketika ada kesempatan. Ini sering banget terjadi sama pasangan yang LDR gitu ya. Ketika mereka tidak bertemu dengan pasangannya, sehingga mereka mencari siapa sih yang bisa ngedeket sama kita pada saat itu gitu. Karena jujur ya, emang ada perasaan ingin jalan, ingin belanja bareng cowok kan kayak gitu. Tapi buat mereka yang menghargai hubungan itu kayaknya nggak akan terjadi. Alasan yang ketiga adalah penasaran, dimana banyak banget ketika kita ngerasa penasaran sama sesuatu, kita akan mengejarnya. Tapi kalau udah dapet ya udah, biasa aja. Alasan selanjutnya adalah tidak merasa bahagia. Jadi ketika dalam hubungan mereka kadang tidak merasa bahagia dan akhirnya mereka selingkuh. Lah terus ngapain mulai hubungan kalau nggak ngerasa bahagia, ya nggak? Pertanyaan selanjutnya adalah, bener nggak sih ketika 40 tahun nanti cowok itu bakalan ada pubertas kedua? Well, mungkin banyak banget dibuktiin dengan fakta-fakta yang ada dan kasus-kasus yang ada kalau misalnya 40 tahun ke atas tuh cowok bakal puber kedua. Oke, ini ada cerita, ini real cerita dari temen aku. Jadi dimana orang tua mereka itu ketika menginjak umur segitu, si cowoknya ini itu selingkuh, dan akhirnya anak-anaknya tidak terima dan meminta ayahnya untuk keluar dari rumah itu. Jadi akhirnya ibunya menderita kan, karena mungkin kayak ibunya lebih kayak masih ingin maafin, cuman anak-anaknya tidak terima dengan hal itu. Akhirnya mereka hampir berpisah namun dipertemukan kembali. Ini juga kisah dari orang tua aku sendiri. Kalau misalnya cowok itu kayak lebih ke mereka chat-chat doang gitu, tapi alasan mereka dengan kata cuman. Apaan sih cuman chat doang, kok cuman bercanda gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan ibaratnya itu membuktikan kalau mereka itu ada ketidakpuasan dengan pasangan mereka sendiri. Dan parahnya lagi, cewek-cewek selingkuhan dari umur usia 40 tahun ya, suami-suami itu kan ya. Nah, itu adalah cewek-cewek yang mungkin nganggur, yang mereka tuh hanya bergantung pada suami orang gitu. Nah, bodohnya si cowok-cowok ini
kalau misalnya mereka udah ngeluarin duit nih buat si cewek-cewek ini, alias pelakor-pelakor ini nih, nah mereka tuh nggak sadar kalau mereka tuh lagi dimanfaatin dan ditarikin duitnya doang. Itu kebanyakan ya. Kalau menurutku fakta cowok berselingkuh di pubertas kedua itu bodoh ya, karena kebanyakan cewek yang mau diselingkuhin sama cowok yang udah beristri itu hanya ngincer duitnya aja. Kalau emang beneran cinta, nah si cowok ini nggak punya apa-apa, pasti nggak akan ada yang mau sih kalau menurut gue, yakin dah. Well guys, dari drama ini kita belajar kenapa sih and faktor-faktor apa aja yang membuat orang melakukan hal seperti itu. Oke guys, mungkin itu aja di video kali ini. Thank you very much for watching. Kalau misalnya kalian mau aku buat video apa, langsung tulis di komen ya. See you on the next video. Oh ya, data-data ini tuh hanya berdasarkan bacaan artikel aku dan opini aku sendiri ya. Buat kalian yang punya opini sendiri, silahkan tulis di komen.